علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين هم ينابيع العلوم والحكم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini pertemuan pertama kita di tahun 1444 Hijriah yang pada hari ini bertepatan dengan hari yang ke-8 bulan Muharram. Semoga Allah Ta'ala menjadikan hari-hari yang akan datang menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya pada tahun yang telah lalu. Dan seiring hari ini tanggal 8, tentu saja di bulan Muharram terdapat puasa sunat yang terbaik ketika Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yang bernama Muharram. Mungkin kita juga sering mendengar ungkapan sebahagian kawan-kawan kita bahwa Sya'ban bulan Allah, bahwa Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umat Islam. Tetapi riwayat tentang yang demikian itu masih simpang siur, sedangkan hadis yang terkait dengan as-shawmu fi syahrillahil muharram adalah hadis yang sahih. Insyaallah besok tanggal 9 hari Ahad dan tanggal 10-nya bertepatan dengan hari Senin. Dasarnya Rasulullah hanya berpuasa di hari 10 Muharram sebelum turun syariat perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 terkait dengan puasa Ramadan. Beliau sejak dari Mekah sudah mempraktikkan puasa yang kita sebut dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa Asyura. Beliau sudah mempraktikkan puasa Asyura. Tetapi saat itu tidak menjadi sebuah isu dan gonjang-ganjing sampai beliau hijrah ke Madinah. Ketika berada di Madinah, barulah Rasulullah berinteraksi dengan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani yang ahlul kitab. Dan beliau dapati ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani Bani Israel, mereka juga berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Maka beliau bertanyakan, "Malladzi tasumunahu?" Apa yang kalian puasakan di hari ini? Kata orang-orang Bani Israel ini, "Wahai Muhammad, pada hari ini Allah selamatkan nenek moyang kami Bani Israel dari kejaran tentara-tentara Fir'aun dan dari tenggelam di Laut Merah. Allah selamatkan Nabi Musa dan nenek moyang kami Bani Israel. Fasumnahu syukran." Maka kami berpuasa hari ini sebagai wujud rasa syukur. Makanya ada sebagian tradisi umat Islam termasuk di Indonesia yang salah satu dari praktek rasa syukurnya adalah dalam bentuk berpuasa. Sedangkan kita rasa syukur selalu diungkapkan dengan berbuka puasa, makan dan minum kenduri. Maka di dalam Islam syukuran itu ada dua alternatif.
Ada bersyukur dengan at-tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat, memberitakan nikmat. Ada yang syukur itu dalam bentuk puasa, dan dua-duanya dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bersyukur dalam bentuk makan dan minum, tentu saja yang pertama merujuk kepada ayat Al-Quran dalam surat At-Takatsur, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terkait dengan nikmat Tuhanmu, bukan surat At-Takatsur, itu dalam surat Al-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terkait dengan nikmat dari Tuhanmu maka beritakanlah. Itu at-tahaddus bin ni'mah. Walaupun nanti dibagi-bagi oleh para ulama, tidak semua nikmat itu harus diberitakan. Nikmat yang harus diberitakan itu adalah nikmat-nikmat yang normal. Kita dapat gaji, kita beritakan. Kita dapat rezeki yang normal, kita beritakan. Tapi kalau ada orang yang dapat rapelan gaji selama 12 bulan, itu tidak perlu diberitakan karena mendatangkan musibah. Nanti datang pengajuan proposal berhutang dari berbagai arah. Makanya kita melihat dalam kehidupan, dulu kita sering menggugat, ayam itu cuma satu butir bertelur ribuan sekampung, sedangkan penyu ratusan telur yang dia tetas tetapi tidak ada pengumuman sama sekali. Itu sebagai bentuk dari dua konotasi rezeki ini tadi. Ayam itu ribut dengan satu dua butir telur karena nikmatnya nikmat yang wajar, kan dia at-tahaddus bin ni'mah, bercerita santero kampung iki kan rezeki gitu ya. Aman dan selamat. Sedangkan penyu telurnya itu ratusan. Bayangkan dia tidak bercerita saja telurnya bisa hilang. Bayangkan kalau sempat penyu ini bercerita, berkokok seperti ayam, hilang generasi penyu. Ini dia bersembunyi saja masih dicari. Kenapa? Karena nikmatnya itu tidak normal, sekali bertelur ratusan jumlahnya. Maka orang-orang yang nikmatnya nikmat normal, ceritakanlah anak gadisnya dapat jodoh, akan menikah, at-tahaddus bin ni'mah. Karena itu pada hal-hal yang wajar, dapat rezeki menantu kenduri, dapat rezeki seorang anak, seorang cucu kenduri, itu at-tahaddus bin ni'mah. Nanti ada bentuk yang kedua dari syukur itu adalah dalam bentuk berpuasa. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpuasa setiap hari Senin. Maka saat ditanyakan oleh salah seorang sahabat dalam hadis riwayat dari Abi Qatadah, dalam hadis yang panjang, salah satu rangkaiannya itu berbunyi, "Ya Rasulullah, kenapa kita berpuasa pada hari Senin?" Apa jawaban beliau? "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi aw ub'atsu fihi." Adapun kita berpuasa hari Senin karena hari Senin itu aku dilahirkan. Di hari Senin itu diturunkan wahyu Al-Quran pertama kali kepadaku, atau karena di hari Senin itu aku dibangkitkan. Maka terungkaplah bahwa Nabi mensyukuri nikmat kelahirannya dalam bentuk berpuasa. Jadi di Indonesia ada daerah-daerah yang tradisi mereka berpuasa sunat di hari kelahirannya. Salah satunya konon di Pulau Madura. Madura itu kalau hari lahir dirayakan dengan cara berpuasa. Saya dapat cerita tersebut dari salah seorang kawan. Beliau dulu pernah menjabat sebagai Dandim Aceh Jaya, Bapak Letnan Kolonel Heru, apa nama beliau? Beliau ceritakan, saya dari Madura, Pak Ustaz. Karena waktu itu saya diundang untuk ceramah maulid di Aceh Jaya oleh komunitas masyarakat Pidi, tetapi memakai lokasi dari Kodim Aceh Jaya. Beliau hadir, beliau ceritalah, biasanya kami merayakan maulid dalam bentuk puasa sebab mencontoh Nabi, beliau rayakan hari kelahiran dalam bentuk berpuasa. Maka Bani Israel tadi berpuasa, asumnahu syukran. Maka kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kalian. Maka saat itu Nabi instruksikan untuk berpuasa Asyura sebagai sebuah kewajiban. Sampai tahun kedua di bulan Sya'ban, sebelum sempat datangnya bulan Muharram,
Turunlah ayat Al-Quran Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai Allah berfirman di ayat 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Kata Rasulullah kepada para sahabat ketika datang bulan Muharram tanggal 10, apa kata Nabi? Man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a falyuftir. Yang mau berpuasa silahkan puasa, yang tidak mau berpuasa silahkan berbuka. Maka jadilah puasa Asyura itu dalam hukum sunnah setelah sebelumnya diposisikan sebagai puasa wajib. Berjalan waktu, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sampai tahun ke-10 Hijrah. Tapi saat itu belum ada sebutan tahun 10 Hijrah. Saat itu perhitungan tahunnya masih terkait dengan tahun tentara bergajah. Ada yang mengkaitkan dengan tahun lahirnya Nabi. Sebab penetapan hijrah baru ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Bulan-bulannya sudah berlaku, tanggalnya sudah berjalan, tetapi penetapan kapan tahun pertama yang belum terjadi. Maka inisiatif Sayyidina Umar bukan membentuk kalender hijrah, tetapi menetapkan kapan tahun pertama di dalam kalender Islam. Jadi karena tahun pertama disepakati tahun hijrahnya Nabi, maka dinisbahkanlah tahun itu kepada hijrah, disebutlah Hijriyah. Jadi kalendernya sudah berjalan, cuma belum ada penetapan tahun pertama itu berdasarkan apa. Jadi ini karena waktu sudah berjalan, kemudian dirujuklah kisah sebelumnya kepada hitungan tahun Hijriyah. Maka saya tanya, kapan Nabi lahir? Itu Nabi belum hijrah, lahir saja baru terjadi. Maka disebutlah dalam ukuran sekarang Nabi lahir 53 tahun sebelum hijrah. 53 tahun sebelum hijrah. Itu penetapan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Tahun ke-10 di hari 10 Muharram ketika sedang berpuasa, Rasulullah menyatakan, "Lau baqitu ila qabilin la asumanna tasu'a." Kalau saya masih hidup sampai tahun depan, sungguh saya akan benar-benar berpuasa di hari yang ke-9-nya. Dan beliau sampaikan itu di 10 Muharram. 2 bulan berlalu, beliau berpulang ke rahmatullah. Intaqala ila rafiqil a'la, dalam bahasa para ulama, berpindah ke sisi Tuhan yang maha tinggi. 2 bulan, karena beliau menyampaikannya di 10 Muharram, 10 Safar, 10 Rabiul Awal, 2 hari kemudian 12 Rabiul Awal beliau berpulang ke rahmatullah. Tidak sempat beliau berpuasa pada hari yang ke-9, tetapi disepakati oleh para ulama bahwa puasa hari yang ke-9 itu sunat. Namanya disebut dengan sunnah hamiyah, cita-cita dari Rasulullah. Tapi itu tetap sunnah, walaupun Nabi tidak pernah mempraktikkan puasa tanggal 9 bulan Muharram. Kenapa timbul inisiatif tersebut? Ketika ditelusuri oleh para ulama, ternyata Nabi tidak senang ketika puasa tanggal 10 saja itu dianggap tasyabbuh bi ahlil kitab, menyerupai ahlul kitab. Karena orang Kristen dan Yahudi itu selalu memantau gerak-gerik umat Islam. Mereka ini agak sedikit sewot, agak sedikit nyinyir, cerewet. Asal ada ibadah umat Islam mirip-mirip mereka sedikit, langsung mereka viralkan. Kalau bahasa sekarang, diviralkan. Ketika dulu umat Islam hijrah ke Madinah, umat Islam sholat menghadap Masjidil Aqsa, mereka ributkan persoalan tersebut. Padahal 13 tahun semasa di Mekah, Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Walaupun perintah sholatnya turun pada tahun hijrah Nabi, tahun ke-10 setelah kelahiran, tapi Nabi sudah mempraktekkan sholat di awal-awal Islam itu dengan syariat Nabi Ibrahim. Barulah perintah sholat seperti yang kita kenal sekarang ini 3 tahun sebelum beliau berangkat hijrah, sudah menghadap ke Masjidil Aqsa. Cuma tidak terjadi ribut. Kenapa tidak ribut? Yang pertama, karena belum ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani. Di Mekah itu tidak ada agama, mereka orang yang menyembah berhala.
Sengaja Allah skenariokan kelahiran Muhammad di Mekah agar Muhammad selamat dalam kehidupannya. Tidak ada orang Yahudi dan Nasrani yang mengetahui silsilah dan keturunannya. Kalau sempat Rasulullah lahir di Madinah, itu dari kecil sudah dibunuh oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka tahu bahwa ternyata Nabi akhir zaman tidak lahir dari Bani Israel, melainkan lahir dari keturunan Bani Ismail. Maka besarlah Rasulullah di Mekah. Tidak ada yang tahu dari kalangan Bani Israel, maka tidak ada yang sewot beliau menghadap Masjidil Aqsa. Yang kedua, kenapa tidak ribut semasa di Mekah? Karena saat di Mekah, Nabi bukan hanya menghadap Masjidil Aqsa, tetapi juga menghadap Masjidil Haram sekaligus. Jadi umpamanya benda ini adalah Masjidil Aqsa, ini adalah Ka'bah, maka Nabi menghadap Ka'bah pada sisi yang searah dengan Masjidil Aqsa. Menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Masjidil Aqsa. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram searah dan beliau di tengah-tengah. Kalau menghadap Masjidil Aqsa membelakangi Mekah, Ka'bah. Kalau menghadap Ka'bah membelakangi Masjidil Aqsa. Maka timbul lagi sikap nyinyir mereka. Dan itu mereka gugat. Katanya ada agama baru, tetapi syariatnya tiru-tiru. Kita ibadat menghadap Masjidil Aqsa, mereka juga menghadap ke sana. Maka setiap kali akan sholat, Nabi menengadah ke langit, berharap malaikat Jibril turun membawa wahyu perintah untuk mengganti arah kiblat. 17 bulan di Madinah, salat menghadap Masjidil Aqsa. Turunlah wahyu tersebut, Al-Quran surat Al-Baqarah, ketika Allah menyatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat engkau tengadah-tengadahkan wajahmu ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan arahkan engkau ke kiblat yang engkau ridha. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkanlah pandangan wajahmu ke tengah-tengah Masjidil Haram. Berpindahlah kiblat ke Masjidil Haram. Tapi sebelum perintah itu turun, Rasulullah dan para sahabat sudah diperkuat batinnya oleh Allah dengan sebuah pernyataan antisipasi untuk langkah yang akan terjadi setelah wahyu ini turun, yaitu sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nanti akan ada orang-orang yang safih. Sufaha itu bentuk jamak dari kata safih. Safih itu langsung diadopsi secara harfiah ke dalam bahasa Aceh, disebut safih. Apa makna safih? Orang yang bertindak bukan berdasarkan logika dan pemikiran. Jadi kalau bahasa anak muda, dia sedang naik motor, tiba-tiba ada yang ngebut di sampingnya, dia langsung ikut-ikutan kebut. Nah, dia merasa bahwa dia ditantang untuk ngebut. Padahal orang yang ngebut ini memang karena sedang buru-buru. Buru-buru tajo yang lupa-lupa tajo. Ini disebut dengan pola safih. Orang kaya bangun rumah, kita yang miskin pun terpaksa jual tanah untuk bangun rumah lagi. Orang kaya bangun rumah karena kebutuhan, kita bangun rumah hanya untuk menyeimbangkan dengan ukuran rumah orang kaya. Itu disebut dengan safih. Maka orang-orang seperti ini, kalau dalam status anak-anak belum boleh diberikan harta warisan dari orang tuanya. Maka ditalqin oleh Allah Ta'ala tentang pertanyaan yang akan muncul. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa mereka ini berpaling dari kiblat sebelumnya? Dulu menghadap ke situ dinyinyirin, begitu mengganti arah kiblat pun diviralin. Jadi ini tradisi orang-orang yang safih. Maka begitu berbalik arah kiblat, muncul pertanyaan, umat Islam tinggal senyum-senyum saja. Pertanyaan-pertanyaan kalian itu kami sudah tahu. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi tiba-tiba ketika Rasulullah di Madinah, puasa pula di tanggal yang sama dengan puasanya Bani Israel. Maka di tahun terakhir usia beliau katakan, kita umat Islam usahakan syariatnya berbeda dengan praktek orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi berencana puasa hari ke-9 agar tidak serupa dengan Yahudi dan Nasrani yang berpuasa di hari yang ke-10 saja. Ternyata belum sempat dipraktekkan oleh Rasulullah, beliau sudah wafat. Makanya di dalam Islam itu ada banyak syariat yang
tarikh tasyri'nya itu sebahagian besarnya untuk berbeda dari tradisi orang Yahudi dan orang Nasrani. Demikian pula halnya dengan kalender Hijriah. Jadi ketika Sayyidina Umar menjabat khalifah, beliau kirim surat perintah tertentu kepada gubernur di negeri Yaman. Di Yaman itu saat Rasulullah masih hidup, diutus 2 orang sahabat untuk mengelola kehidupan di sana, mengajarkan syariat. 2 orang ini, yang pertama Mu'az bin Jabal dan yang kedua Abu Musa al-Ash'ari. Mu'az bin Jabal bukan penduduk negeri Yaman, tapi ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi gubernur di negeri Yaman. Itu sama seperti PJ gubernur kita sekarang. Beliau bukan orang Aceh, tapi ditunjuk oleh Umar bin Khattab di Jakarta sana untuk menjadi PJ gubernur di Aceh. Ini kan Umar bin Khattab kata orang-orang di sana kan. Cuma Umar bin Khattab yang tidak berjenggot dan tidak adil. Maka ditunjuklah Mu'az bin Jabal. Karena Mu'az bin Jabal seorang yang asing, didampingilah oleh seorang warga setempat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau orang Yaman, mendampingi gubernurnya untuk menjelaskan bagaimana tradisi budaya dan pendekatan-pendekatan. Abu Musa al-Ash'ari ini kakek dari Abu Hasan al-Ash'ari yang menjadi pendiri dari mazhab Asy'ariyah di dalam teologi, di dalam akidah. Jadi turunlah perintah dari Sayyidina Umar dalam selembar surat untuk dieksekusi di bulan Sya'ban, tetapi tidak disebut tahunnya. Maka dibalas oleh Abu Musa al-Ash'ari kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, qad ja'atna risalatun min 'indika fihi syahru Sya'ban wa la nadri bi ayyi sya'banaini syi'ta. Wahai Amirul Mukminin, telah datang kepada kami selembar surat dari kantor Anda yang memerintahkan kami sebuah perkara di bulan Sya'ban, dan kami tidak tahu bulan Sya'ban mana yang Anda maksud, Sya'ban yang lalu atau Sya'ban yang akan datang. Maka terfikirlah oleh Sayyidina Umar, nyocin. Maka beliau paripurnakanlah untuk penetapan bagaimana menentukan tahun di dalam Islam. Diundang rapat paripurna dan alhamdulillah semuanya datang, tidak ada yang absen. Beda dengan anggota DPRK, DPRA dan DPR RI sekarang. Itu yang paling berat ketika melakukan rapat adalah mencapai quorum. Jadi mereka ini memang jenis orang-orang yang malas sekali ikut rapat. Oleh kepupuk ciklah mendaftarkan. Yang kampanye rata tegak untuk menjadi anggota dewan. Jadi anggota dewan pekerjaan utamanya tidak mau dikerjakan. Pada orang-orang seperti ini kita serahkan kemajuan negeri. Berjaya-jaya. Makanya tidak berjalan apapun di negeri ini karena memang mereka tidak bekerja kecuali kalau ada uangnya. Maka kalau ada sponsor yang kasih uang untuk rancangan kanun, itu cepat rapatnya. Maka ada kanun-kanun yang sangat kita dambakan, itu di DPRA nggak jalan sama sekali. Kanun libur di hari-hari besar Islam. Saya baru kemarin ketemu dengan Kajari Banda Aceh, Pak Hendra. Beliau bercerita, Pak Ustadz, saya sebelumnya bertugas di Lombok. Lombok itu dekat dengan Bali. Ada banyak warga Hindu yang juga menetap di Lombok. Jadi orang Hindu ini diberikan proteksi aturan khusus oleh pemerintah walaupun sudah berada di Lombok. Apa peraturannya? Bahwa mereka boleh libur pada hari raya Nyepi sampai 7 hari tidak masuk kantor tanpa harus diganti dengan Sabtu-Sabtu berikutnya. Padahal mereka tidak ada undang-undang khusus. Maka Pak pemerintahnya udah Aceh. Kita punya undang-undang khusus UU PA, kondisi khusus. Tapi sampai sekarang selain gubernurnya tidak berani, DPRA-nya juga tidak ada gagasan sama sekali. Kita provokasi jangan umum. Maka ketika di hari raya Idul Fitri yang lalu ada acara silaturahmi alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala di Hotel Hermes. Saya diundang untuk ceramah. Hadir beberapa orang anggota dewan. Ada yang paling senior walaupun sudah tidak aktif lagi, Pak Sulaiman Abda, ada Bang Irwan Johan, kemudian ada Ibu Darwati Agani dan beberapa orang anggota dewan yang lain. Jadi dari atas mimbar itu saya tantang mereka. Ini kita sudah melewati Idul Fitri dan kita tidak perlu berpikir tentang liburnya karena memang sudah sepakat secara nasional. Ke depan akan ada Idul Adha dan seharusnya di Aceh itu ada libur Idul Adha minimal sampai selesai hari Tasyrik, 4 hari berturut-turut.
Sebab dalam agenda nasional liburnya hanya sehari saja, dan itu sangat melecehkan nilai-nilai syariat. Maka saya berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Dewan terhormat, Dewan DPRA yang terhormat, untuk bisa membuat qanun agar di Aceh libur Idul Adha 4 hari berturut-turut. Saya tanya, gimana? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, kawehkah bakuduk ke? Saya katakan. Bayangkan, itu qanun yang paling mudah tanpa ada satu pihak pun yang keberatan. Siapa yang keberatan libur Idul Adha 4 hari berturut-turut? Itu pun tidak sanggup mereka buat. Padahal setidak-tidaknya mereka sudah membantu kerabat-kerabatnya yang ingin berhari raya Idul Adha. Maka tetap yang jadi anak mudanya adalah gubernur kita yang lalu, Pak Nova Iriansyah. Beliau tambah libur 2 hari sampai dengan hari Selasa, masuk kantor hari Rabu. Ya, mungkin pertimbangan saat itu karena Idul Adha di hari Sabtu, maka liburnya 4 hari berturut-turut, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Selesai hari Tasyrik, ternyata bergeser penetapan Idul Adha ke hari Ahad, maka hari Tasyrik tersisa 1 hari tidak sempat libur. Tetap Pak Nova jadi anak mudanya. Jadi berah ya. Sudah tidak ada gagasan, kita kasih gagasan pun tidak mau dieksekusi. Aku mau cidu, dibayangkan, kita sangat sesalkan negeri yang bersyariat, tetapi nuansa syariat itu tidak kita isi sama sekali. Bagaimana meminta yang lain kalau yang ada saja tidak mampu untuk kita selesaikan? Ini PR besar bagi kita. Jadi Nabi ingin tampil beda dari tradisi orang Yahudi, maka adalah puasa di hari yang ke-9. Nah, ini hal yang khusus di dalam Islam. Tapi tidak ada usaha sama sekali untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Muncullah persoalan-persoalan yang baru. Nah, ternyata yang sedang hangat dibicarakan oleh kawan-kawan di media sosial yang sedang viral hari-hari ini adalah atraksi pada malam yang lalu, yaitu dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah Sumatera. Dibuatlah acara Rapai Jeleng di dalam lingkungan Masjid Raya Baitur Rahman. Ini bukan persoalan boleh tidak boleh. Bahkan saya sudah sejak lama menginstruksikan, mengkampanyekan, kenapa tidak lingkungan masjid yang luas seperti Masjid Lungbata, Masjid Al-A'la di Cot Masjid, dan masjid-masjid lain yang pagar lingkungannya itu luas, boleh digunakan untuk kegiatan masyarakat yang membuat kenduri dan hajatan, misalnya perkawinan dan lain sebagainya. Ketika pekarangan rumah kita tidak layak untuk buat kenduri, sewa gedung pun barangkali ekonomi kita terbatas, kenapa tidak sewa saja lahan masjid? Lahan masjid itu disekat, setengah dipakai pasang teratak tertutup untuk ruang kenduri, dan setengah untuk lokasi parkir. Kalau sewa gedung barangkali puluhan sampai ratusan juta, tinggal sewa lahan kosong saja di masjid 5 juta sudah alhamdulillah kalau panitia masjid. Kenapa? Karena ada sebuah hal yang kita sayangkan sekarang ini. Bila dulu orang tua kita buat kenduri, tamu itu sampai ke rumah. Sekarang kita buat kenduri, jangankan ke rumah, ke kampung pun nggak tahu di mana lokasinya. Bayangkan kita tinggal di Nesujaya, tapi buat kenduri di gedung Yusriyah penurut, di gedung Nani di Simpang 5, ataupun di AAC Hidayat Daud, atau di Amel Catering, apakah yang di ke arah Uleli ataupun oleh Karing tersebut. Bayangkan, jangankan ke rumah, bahkan kampung yang punya acara pun orang sudah tidak tahu. Andai kata lahan masjid yang luas itu kita kerjasama dengan panitia masjid, boleh disekat sebahagian untuk pasang teratak dan dekorasi, sebahagian lagi untuk lokasi parkir, maka luar biasa. Tentu ketika sudah dibuat acara demikian, ada acara-acara musik-musiknya, dan itu akan disesuaikan dengan nuansa masjid. Jauh hari sebelum agenda tersebut saya sudah kampanyekan. Tetapi masalahnya bukan persoalan boleh tidak boleh. Persoalannya adalah layak tidak layak, patut tidak patut. Bukan tidak boleh. Di zaman Rasulullah itu anak-anak kecil Ethiopia itu ketika hari raya mereka pukul-pukul rapai itu di dalam masjid Nabi, dan Nabi mengajak istri beliau Aisyah untuk menyaksikan. Itu diceritakan oleh Imam Az-Zarkashi dalam kitab beliau Ya'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Dari zaman Nabi kaipeh rapai di dalam masjid oleh anak-anak kecil Ethiopia Habasyah. Hanya persoalannya waktu itu peran masjid benar-benar berjalan, pengajian di masjid, sholat berjamaah di masjid. Tapi masalah kita sekarang bukan tentang boleh tidak boleh, ini patut tidak patut. Masjid raya itu belum berjalan fungsi utama masjid, tapi fungsi sekundernya sudah maksimal.
Fungsi utama masjid itu untuk salat berjamaah. Coba sekali-kali saksikan salat berjamaah di masjid. Berapa orang yang datang? Yang kedua, fungsi utama masjid itu untuk dakwah, pengajian. Tetapi tidak ada pengajian di Masjid Raya Baitur Rahman kecuali maghrib saja dengan subuh. Maghrib saja yang seharusnya ramai. Coba perhatikan berapa orang yang datang ke Masjid Baitur Rahman untuk pengajian. Subuh apalagi lebih dahsyat lagi. Ini ketika fungsi utama belum maksimal, tiba-tiba ada fungsi sampingan yang bahkan seharusnya tidak baik, seperti pernikahan dilangsungkan di masjid. Maka sejak lama saya gugat, prosesi pernikahan di Masjid Raya itu bukan pernikahan Islami, itu pernikahan yang Kristiani. Pernikahan Islami itu tidak melibatkan kehadiran pengantin perempuan ke dalam acara. Semua yang terlibat adalah laki-laki, dari walinya, pengantinnya sampai dengan saksi. Pengantin perempuan di mana? Ya minta Allah tidak kerap. Tiba-tiba dia udah dapat suami. Ini yang hadir ke masjid itu proses Kristiani. Orang Kristen tidak sah menikah kecuali di gereja, dan tempatnya pun di altar, di tempat pendetanya. Maka berdiri pengantin laki-laki dan perempuan di depan pendeta, diijab kabulkan oleh pendeta. Sekarang kita contoh cara Kristen. Laki-laki dan perempuan pengantinnya lahir ke masjid, dan hadir ke masjid, dan lokasi yang diambil itu adalah altarnya masjid, mimbarnya masjid, di lokasi tempat imamnya berada. Saking pentingnya akad nikah di tempat tersebut, pengajian harus digeser ke tempat yang lain. Nyampai puluh akidah wanya. Tapi sulit kita gugat karena yang duduk di sana orang-orang alim semuanya, profesor, doktornya. Mana yang apa? Syaitanul akhras, setan bisu semuanya. Bayangkan pengajian geser ke tempat lain karena tempat posisi mimbar itu lebih penting untuk acara menikah, ijab dan qabul. Maka saya berkomitmen sudah 10 tahun terakhir tidak bersedia menerima undangan pernikahan di masjid, walaupun diundang itu bukan datang kosong, diundang ceramah dikasih uang waktu pulang. Itu pengen, nampak aja pengen. Menyekali murni beti sudah aja pengen dengan tunggu yang undang. Tapi karena memang itu bertentangan dengan apa yang kita dakwahkan, maka selalu saya tolak menghadiri acara-acara tersebut. Maka kita kagum kepada Gubernur Irwandi Yusuf ketika menjabat sebagai gubernur periode yang kedua, beliau nikahkan putrinya, walaupun Masjid Raya itu di bawah koordinasi dari asisten 3, tetapi beliau lebih memilih menikahkan putrinya di rumah daripada di Masjid Raya Baitur Rahman. Ini pernikahan yang sangat Kristiani, menghadirkan pengantin perempuan. Benar ada instruksi dalam hadis, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi dufuf. Umumkan pernikahan ini, selenggarakan di dalam masjid. Tapi ketika disebut selenggarakan di dalam masjid, diuraikan oleh para ulama, innama huwa limujarradil aqdi. Penyelenggaraan nikah di masjid itu hanya semata-mata untuk sah akad. Artinya yang terlibat dalam pernikahan itu saja, tidak melibatkan pengantin perempuan apalagi dayang-dayang. Nah menariknya, ada tambahan bahagian ujung, wadribu alaihi dufuf, dan pehlah harpai. Yang pertanyaan jibat peh harpai di dalam masjid. Karena nikahnya disuruh di masjid dan peh harpai. Itu pernikahan di masjid yang peh harpai. Cuma saat Nabi menyatakan seperti ini, fungsi masjid yang utama itu sudah maksimal, sudah lengkap. Nah sedangkan masjid kita belum berfungsi dengan maksimal. Tiba-tiba rapai ilai peh. Ini yang jadi persoalan, bukan tentang boleh atau tidak boleh, tetapi tentang layak ataupun tidak layak. Belum lagi masyarakat kita belum teredukasi terkait dengan apa saja yang boleh dan tidak boleh di dalam lingkungan masjid. Makanya kajian tentang hukum-hukum masjid itu kami belajar di masjid Babut Taqwa di Batoh setiap Sabtu yang keempat akhir bulan. Sabtu yang keempat, kalau kita Sabtu pertama, Sabtu kedua, Sabtu ketiga saya di Masjid Al-Furqan Brawe, Sabtu yang keempat di Masjid Babut Taqwa Batoh. Kami pelajari kitab yang ditulis oleh Imam Zarkashi ini yang berjudul Ya'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid, memberitahukan orang-orang yang sujud hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Maka muncullah pepeh rakai tersebut. Ini bukan persoalan boleh tidak boleh, tapi kepatutan, patut dan tidak patut, layak atau tidak layak. Ketika masyarakat kita masih menganggap masjid itu lingkungan yang sakral, tiba-tiba dipeh-peh rabai, itu menjadi masalah tersendiri. Maka seharusnya sebelum eksekusi ada edukasi. Ini bahasanya udah terlalu keren. Ini beda pegah kau, ilmu kedua udah pegah, kedua orang pom deh.
Sebelum dilaksanakan harusnya ada sosialisasi, memberitahukan kepada masyarakat bahwa di masjid itu apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Nah, anehnya ada hal-hal yang tidak boleh di masjid dipraktekkan, tetapi masyarakat tidak menggugat. Apa yang tidak boleh di masjid? Merokok di masjid. Tapi banyak yang merokok di masjid, masyarakat tidak menggugat. Enggak ada dalil yang melarang merokok di masjid. Benar tidak ada secara harfiah, tetapi ada secara maknanya. Ketika Rasulullah menyatakan la yaqrubanna masajidana hadza al-khaluful fam. Jangan sekali-kali mendekati masjid kami ini orang-orang yang mulutnya berbau. Coba cium nafas perokok. Rokok itu menempel baunya. Suatu ketika saya dengan kawan-kawan MPD Aceh Besar ditugaskan oleh Bupati untuk membuat kajian terkait dengan rumusan sistem pendidikan terpadu. Waktu itu masih namanya pakai bahasa Inggris, full day school. Kita gugat waktu itu, kenapa harus pakai bahasa Inggris? Kenapa enggak bahasa Aceh saja? Fibula Tiurolo. Jadi akhirnya berganti menjadi sekolah sistem pendidikan terpadu SPT. Dibagi 3 tim, ada tim yang buat kajian dan studi banding ke Malang, ada yang tim studi bandingnya ke Lombok, ada ke Mataram, ada tim yang studi bandingnya ke Pekanbaru. Saya masuk ke Pekanbaru. Waktu itu yang jadi ketua kelompok kami adalah Rektor UIN yang sekarang, Pak Prof. Mujibur Rahman. Sampai di sana kami sudah booking hotel sejak dari awal. Ternyata begitu datang ada kesalahan pencatatan. Jadi akhirnya mereka tawarkan kekurangan kamar tersebut dengan kelas yang lebih tinggi dengan harga yang sama. Nah, tapi kekurangannya kelas yang lebih tinggi tersebut dari kamar deluxe barangkali menjadi superior, cuma kelas tinggi itu di lantai perokok. Saya tidak bayangkan lantai perokok itu seperti apa. Saya bilang udahlah saya ambil saja yang kelas lebih tinggi. Itu pilihan yang saya sesali. Begitu naik ke lantai perokok, keluar dari lift langsung disambut dengan bau rokok. Nggak ada asap. Tanpa asap, karena tidak ada yang merokok, hanya baunya saja yang tersisa. Itu padahal sebelum saya masuk kamar sudah diminta kesediaan waktu 1 jam untuk menunda masuk kamar. Mereka semprot dulu kamar itu dengan berbagai parfum dan minyak wangi. Mereka bersihkan udaranya, sudah ada semacam proses sirkulasi udara tersebut. Baru 1 jam kemudian saya masuk dan bau rokok itu masih menyengat. Menyesal saya. Bayangkan itu saking kuatnya bau rokok. Nah, orang yang merokok mulutnya itu bau. Nabi sudah katakan la yaqrubanna masajidana hadza al-khaluful fam. Jangan sekali-kali mendekati masjid kami ini orang-orang yang mulutnya berbau. Tidak disebutkan karena merokok, yang penting berbau. Perokok itu tidak sadar lagi nafasnya bau, hanya terasa pada orang yang lain. Bukan hanya rokok, termasuk nanti bau mulut karena faktor yang lain. Orang yang akar giginya itu infeksi, itu bau mulutnya, bau nafasnya Masya Allah, lagi bebengki. Tapi dia tidak sadar. Saat berbicara, orang baru mendengar begini, gimana bu? Tidak sampai hati untuk menyebut mulut Anda berbau, tapi dia menunjukkan dengan sikap. Cuma yang punya badan tidak sadar. Mulut berbau, dilarang dekat-dekat ke masjid, walaupun dampaknya terpaksa sholat sendiri, tidak bisa menghadiri sholat berjamaah. Itu peraturan dalam agama. Nah, anehnya yang nyata-nyata ada dalil yang melarang tersebut tidak ada yang menggugat, tetapi ketika ada peh-peh rapai yang ada dalil yang menyuruh tersebut kita gugat. Nah, ini bukan persoalan boleh tidak boleh, ini persoalan patut dan tidak patut, layak dan tidak layak, lalu persoalan alur berpikir kita terkait dengan syariat ini. Maka ada banyak persoalan dan PR bagi kita untuk diluruskan. Nah, sayangnya dalam kondisi carut marut seperti ini masyarakat perlu jawaban. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memilih untuk bungkam dan diam. Coba bayangkan penetapan 1 Zulhijjah yang lalu. Proses ru'yatul hilal hari Rabu malam Kamis. Ternyata tidak terlihat hilal di sepanjang garis pantai Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan hari Kamis itu 30 bulan Zulqa'dah. 1 Zulhijjahnya di hari Jumat. Sedangkan kalender dan Arab Saudi sudah menetapkan hari raya Idul Adha di hari Sabtu. Pemerintah melalui Kementerian Agama tetapkan di hari Ahad. Sejak dari hari Kamis masyarakat sudah mulai bingung kapan hari raya dan kapan puasa Arafah. Hari Kamis tanggal 31 Juli masyarakat sudah bingung.
Kapan baru keluar berita dari MPU? Hari Kamis berikutnya. Sudah seminggu masyarakat berdebat di warung kopi di kampung di Menasah, kapan kita hari raya, kapan kita puasa Arafah. Seminggu masyarakat diizinkan ribut, baru MPU bersuara. Maka bro rakanya. Baru keluar rilis berita di Harian Serambi Indonesia bahwa MPU Aceh sepakat dengan pemerintah bahwa hari raya di hari Ahad. Apakah mau ronyo dan buahyo? Hari ini keluar berita seharusnya bahwa MPU Aceh sepakat bahwa hari raya Idul Adha dengan pemerintah. Sekarang saja pengumumannya, biar masyarakat berkelahi sekalian. Ini persoalan kita. Maka ketika masyarakat sedang menuntut jawaban dari guru-guru kita yang duduk di MPU tersebut terkait dengan dulu acara konser yang di lapangan Long Raya, nggak ada jawaban juga. Jadi ini yang membingungkan bagi kita masyarakat. Jadi tidak bisa buat perbandingan itu hanya karena ini boleh di dalam Islam lalu kita praktekkan. Dulu ketika almarhum Wali Kota Mawardi Nurdin, Allah maghfir lahu, beliau berinisiatif bangun hotel bintang 5 di depan Masjid Raya Baitur Rahman di lokasi Genta Plaza. Terjadi penolakan dari masyarakat. Beliau buat dalih, kenapa tidak boleh bangun hotel bintang 5 di depan Masjid Raya Baitur Rahman, sedangkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja di depannya dibangun hotel bintang 7, bukan lagi bintang 5, bintang 7. Di depan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi boleh dibangun. Kenapa di depan Masjid Raya tidak boleh dibangun? Ini bukan tentang boleh tidak boleh, tapi tentang siap tidak siap. Kenapa boleh dibangun di depan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Karena orang yang datang ke masjid tersebut dan menginap di hotel tersebut orang-orang yang benar-benar ingin beribadat. Mereka bukan ingin mencari nightclubnya, mereka bukan ingin mencari barnya, mereka ingin mencari ibadatnya. Hal itu berbeda dengan orang-orang yang datang ke hotel bintang 5 yang ada di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Ciulah-ulah. Ini masalahnya. Maka jangan serupakan tentang orang-orang anak kecil dari Habasyah yang main-main rapai di Masjid Nabawi di zaman dahulu dengan yang main rapai malam kemarin. Yang di Masjid Nabawi itu ketika peran masjid benar-benar berfungsi secara maksimal, lalu adalah peran-peran tambahan. Sekarang peran tambahannya itu sangat dominan, peran utamanya tidak berjalan sama sekali. Maka coba perhatikan, kapan ada pengajian khusus agenda dakwah di Masjid Raya Baitur Rahman selain dari pengajian reguler yang tidak ada pendatangnya itu. Maka kita sangat merindukan harusnya di Masjid Raya Baitur Rahman itu menjadi puncak dari kajian-kajian yang ada di Aceh, semacam dayah manyang. Jadi guru-guru kita yang sangat berkompeten dan ulama-ulama besar di Aceh itu diberikan tempat di Masjid Raya dan difasilitasi. Umpamanya masih ada Abu Tumin Bangladesh, ada Abu Butakrum, ada abu-abu yang lain, difasilitasi. Bahwa sekarang ada tastafi itu bukan fasilitas dari Masjid Raya, itu terpaksa diterima oleh Masjid Raya karena permintaan. Nggak ada fasilitas sama sekali. Ini nauzubillah sangat kita sayangkan. Ketika pengajian belum berjalan, tiba-tiba PHRPI lebih dahulu berjalan. Ini bukan persoalan boleh tidak boleh, tetapi persoalan tentang patut tidak patut, layak dan tidak layak. Maka ada banyak hal pertimbangan yang harusnya menjadi kebijakan para pemimpin. Harusnya dengan hal-hal konyol seperti ini, pemerintah, gubernur itu mengevaluasi kepengurusan di Masjid Raya Baitur Rahman. Kenapa banyak sekali agenda-agenda yang menyakiti hati orang-orang yang paham tentang syariat, bukan sesuatu yang mendukung syariat. Maka kita berharap lingkungan masjid itu benar-benar diperluas agar ada banyak kegiatan masyarakat yang dapat diselenggarakan di dalam masjid. Jadi kalau di Arab itu ada namanya Darul Munasabat. Di dalam lingkungan masjid ada sebuah gedung pertemuan. Mereka nikah di dalam masjid, lalu makan dan minum walimahnya di dalam gedung pertemuan, di dalam lingkungan masjid. Dan itu harus dipikirkan oleh pemerintah Aceh melalui dinas teknis, dinas syariat Islam. Tapi dinas syariat Islam ini memikir ada benar. Kita berikan saran pun tidak sanggup mereka eksekusi. Alih bubuk cidu itu. Ini menjadi masalah bagi kita. Jadi benar-benar syariat kita ini syariat yang kosong dari nilai sama sekali. Sangat disayangkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hadirin kaum muslimin jemaah pengajian dan jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita akan berhadapan nanti pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Jadi karena itu hari Senin dan itu 10 Muharram, bagi yang ingin berpuasa sunat ada beberapa alternatif. Boleh puasa sunatnya itu puasa sunat Asyura saja.
saja aku niat puasa sunat Asyura karena Allah Ta'ala. Boleh niatnya puasa sunat hari Senin saja, aku niat puasa sunat hari Senin karena Allah Ta'ala. Tentu niat puasa Asyura jauh lebih dahsyat daripada niat puasa sunat hari Senin, sekalipun prakteknya sama dan waktunya sama. Beda niat akan beda fadilah. Wa inna malikul limri'in ma nawa, kata Rasulullah dalam hadis riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Dan setiap orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan niat. Ibadatnya sama, waktunya sama, tempatnya sama, hanya niatnya berbeda. Yang satu niatnya puasa sunat hari Senin, yang satunya niat puasa sunat hari Asyura. Maka yang niat puasa sunat hari Asyura dapat fadilah diampuni dosa setahun yang telah lalu. Karena dalam hadis Nabi katakan, siyamu yaumi Arafah yurja ayyukaffira anhu sanatan al-madhi. Orang yang berpuasa pada hari Arafah diharapkan bahwa diampuni dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Dan orang yang berpuasa di hari Asyura diharapkan untuk diampuni dosa setahun yang telah lalu. Puasa sunat hari Senin tidak mendapatkan fadilah ampunan dosa untuk setahun yang sudah lalu. Ini sama ibadat, sama pelaku, tapi beda niat, maka akan beda fadilahnya. Atau ambil kedua-duanya sekaligus saja, aku niat puasa sunat Asyura dan puasa sunat hari Senin karena Allah Ta'ala. Dalam pendapat jumhur mazhab Imam Syafi'i, boleh pula digabungkan dengan qada puasa fardu Ramadan. Maka nanti didahulukan niat qada. Saja aku niat puasa esok hari, qada fardu Ramadan, sunat Asyura dan sunat hari Senin karena Allah Ta'ala. Dalam pendapat jumhur mazhab Syafi'i diterima praktek demikian, kecuali menurut dua orang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dengan Imam Al-Asnawi. Menurut mereka tidak boleh puasa qada bersamaan dengan puasa sunat. Ada kalanya tidak sah salah satunya, ada kala yang berpendapat tidak sah kedua-duanya. Tapi jumhur ulama mazhab Syafi'i merujuk kepada ketentuan umum. Ketentuan umum dalam ibadat, kaidah yang menyatakan dua ibadat atau lebih yang prakteknya sama dan tujuannya sama, hukumnya berbeda, satunya wajib yang lainnya sunat, atau sama-sama sunat seluruhnya, boleh dipraktekkan secara bersamaan dan mendapatkan fadilah untuk semuanya. Itu kalau pertanyaan boleh atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya mana lebih baik, tentu saja maka aktsaru fi'lan kana aktsaru thawaban. Ibadah yang lebih banyak pekerjaan tentu akan lebih banyak pula pahalanya. Jadi daripada gabung qada puasa dengan puasa sunat, lebih baik qada puasa dan puasa sunat terpisah pelaksanaan. Ini bukan tentang lebih baik, pertanyaannya boleh atau tidak. Kalau boleh, insya Allah boleh qada puasa Ramadan gabung dengan niat puasa Asyura sekaligus dengan niat puasa hari Senin. Asal ada yang bisa digabung, gabung saja. Saja aku niat qada puasa fardu Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala, serta sunat bulan sunat Muharram, sunat Asyura dan sunat hari Senin karena Allah Ta'ala. Ternyata hari Senin itu bersamaan dengan hari Kamis, itu yang tidak mungkin. Kalau mungkin nanti tambah lagi, saja aku niat qada puasa fardu Ramadan, sunat Asyura, sunat hari Senin dan sunat hari Kamis karena Allah Ta'ala. Tapi itu nggak mungkin ketemu hari Senin dengan hari Kamis bersamaan. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula subuh hari ini terbit matahari syuruk pada jam 6:35 menit. Ini sudah jam 6:33 menit. Maka kita padakan dulu uraiannya. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian sambil kita menanti waktu untuk pelaksanaan sholat syuruk sebentar lagi. Disilakan dengan segala hormat.
persoalan yang masih panjang ributnya, bukan diskusinya, diskusi sudah selesai. Ributnya yang masih terus berlanjut adalah perkara sholat zuhur setelah selesai sholat Jumat. Disebut dengan kata i'adah zuhur. I'adah itu dari kata a'ada yu'idu i'adatan, mengulangi. Prinsip dasar, setiap sholat fardu yang sudah sah pelaksanaannya disunnatkan untuk i'adah dengan 3 syarat. Syarat yang pertama masih ada waktu. Syarat yang kedua tidak boleh lebih dari 1 kali. Syarat yang ketiga terjadi perbedaan pendapat apakah perlu atau tidak, yaitu disyaratkan secara berjamaah. Apakah sholat zuhur, sholat maghrib, sholat asar, sholat isya, ataupun sholat subuh. Kenapa? Karena ada 2 dalil terkait peristiwa tersebut. Yang pertama tentang sholat maghrib. Ketika Nabi dan para sahabat duduk di masjid, datang seorang sahabat terlambat, sholat sendiri. Ketika sahabat ini datang dan sholat sendiri, kepada sahabat-sahabat yang sudah selesai sholat tersebut ditanya oleh Nabi, siapa yang mau bersedekah fadilah jamaah kepada orang ini? Maka beberapa orang sahabat yang sudah selesai sholat tersebut bangkit berdiri mengerjakan sholat yang sama mengikut imam kepada sahabat yang baru mulai sholat ini. Maka itu dalilnya nas pada sholat tersebut. Yang kedua, riwayat tentang 2 orang sahabat Nabi yang ingin menemui beliau di masjid ketika berkumandang azan dan Nabi sholat. 2 orang sahabat yang datang ini tidak ikut bergabung untuk sholat, duduk menanti. Begitu sholat selesai, Nabi pertanyakan sikap mereka, ala tusalliyani, tidakkah kalian berdua ikut sholat? Apa jawaban mereka? Ya Rasulullah, shallaina fi rihalina, kami sudah mengerjakan sholat kami ini dalam perjalanan tadi. Maka Nabi berikan petunjuk, idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalluha lakuma nafilah. Kalaupun kalian sudah selesai mengerjakan sholat tersebut di dalam perjalanan, lalu singgah di masjid yang mengerjakan sholat tersebut, maka kerjakan lagi sholat itu berjamaah dan hukumnya bagi kalian adalah sunnah. Maka praktek ini menjadi nas pada 2 waktu sholat dan qiyas pada waktu sholat yang lain, termasuklah sholat Jumat. Hanya yang menjadi polemik bukan tentang sunat bolehnya i'adah sholat. Yang jadi polemik adalah ketika diposisikan i'adah itu sebagai wajib. Kenapa wajib? Dengan persepsi bahwa sholat Jumat itu tidak memenuhi syarat. Ini yang jadi masalah. Kalau sholat Jumat tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh sholat Jumat. Wajib penuhi syaratnya dulu. Bila sudah ditunggu-tunggu terpenuhi syarat tidak juga terjadi, maka dikerjakan sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Itu kalau persepsinya adalah wajib i'adah zuhur. Dan yang kedua, di dalam kitab fikih Syafi'i, salah satu dari syarat sahnya berjamaah dinyatakan antakuna salatul imami sahihatan fi i'tiqadil fi antakuna salatul imami ghaniyatan 'anil mu'adati, bahwa salat imam tersebut tidak perlu untuk diulang lagi. Maka kalau salat imamnya dengan tayamum yang wajib ulang, maka salat berjamaah itu tidak sah. Jadi kalau imam sejak dari awal mengerjakan sholat Jumat sudah meyakini bahwa sholat Jumat itu wajib diulang dalam bentuk zuhur, maka dari pertama tidak sah ikut imam Jumat tersebut. Jadi itu jadi persoalan. Kalau imam sholat Jumatnya i'tikadnya sah bahwa sholat Jumat itu tidak wajib ulang, tapi kemudian setelah sholat Jumat diajak lagi sholat zuhur, enggak masalah ulang sholat zuhur dengan catatan 3 syarat tadi. Masih ada waktu, tidak boleh lebih dari 1 kali, dan dikerjakan secara berjamaah. Itu tentang boleh dan tidak boleh, bukan tentang sah ataupun tidak sah. Maka yang jadi persoalan bukan i'adah zuhurnya. Yang jadi persoalan adalah keyakinan orang yang i'adah zuhur bahwa salat Jumat tidak memenuhi syarat. Maka kalau salat Jumat tidak memenuhi syarat, pertanyaannya syarat apanya yang tidak terpenuhi? Oh, ini karena ta'addud masjid. Maka atur masjidnya. Jangan izinkan semua masjid melaksanakan Jumat di hari tersebut. Kita kagum kepada Malaysia, walaupun tidak ada syariat Islam di negeri mereka. Beda dengan syariat yang ada di Aceh ini. Acehnya kan syariat kan beda. Syariat Belimongtan. Di Malaysia tersebut, bila satu kampung ada lebih dari 1 masjid, itu diatur oleh pemerintah.
tidak boleh hari Jumat dua-duanya mengadakan sholat Jumat. Nah, misalnya kita di Mesujaya ini ada Al-Fitrah dengan Masjid Al-Falah. Itu diatur oleh pemerintah. Kalau memang ini tidak memenuhi syarat dua-duanya dilaksanakan Jumat, ditentukan salah satunya. Tetapi bergiliran. Bila Jumat ini sholatnya dipusatkan di Masjid Al-Falah, maka Masjid Al-Fitrah tutup hari Jumat tersebut. Nanti digeser Jumat depan di Masjid Al-Fitrah, Masjid Al-Falah tutup. Itu saya dapati dari pernyataan kawan-kawan di Malaysia ketika berkunjung ke seberang perai di Pulau Pinang. Mereka tunjuk, Ustaz, coba tengok nanti sekejap lagi ada masjid sebelah kanan. Itu Pak Ustaz masjid Partai UMNO. Jalan lagi, kira-kira setengah kilo ketemu lagi, itu masjid sebelah kiri masjid Partai PAS. Di sana bukan Muhammadiyah dengan NU, Partai UMNO dengan Partai PAS. Nah, ini satu kampung Pak Ustaz. Tapi pemerintah buat aturan bahwa kalau Jumat ini sholatnya di Masjid Partai UMNO, Masjid PAS tutup. Nanti Jumat depan sholatnya di Masjid Partai PAS, Masjid UMNO tutup. Di Aceh nggak ada peraturan tersebut. Orang asal sudah sanggup bangun masjid, bangun saja. Nggak ada peraturan dari pemerintah sama sekali. Pemerintah hanya gerakan, cila-cila mendukung. Suka-suka hati saja. Ini jadi masalah. Kalau itu jadi kendala, maka pemerintah yang punya kewenangan. Ternyata diizinkan oleh pemerintah mengutip dari pendapat Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra. Walaupun kita agak alergi dengan nama Ibnu Taimiyah, tapi sekadar untuk menjadi bahan referensi perbandingan. Kata beliau, tidak sah Jumat apabila ta'addud. Tapi apabila ta'addud tersebut terjadi sekarang, dibangun masjid di samping masjid atas izin dari pemerintah, maka dilaksanakan Jumat di dua-dua masjid yang berdampingan, dua-duanya sah, kata beliau. Bila ada yang tidak sah, maka dosa yang tidak sah itu ditanggung oleh pemerintah. Kenapa mengizinkan pembangunan masjid di samping masjid yang sudah ada tanpa ada hajat sama sekali? Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, kita di Aceh jangankan ikut pendapatnya, dengar nama Ibnu Taimiyah saja sudah alergi, ya. Itu persoalan yang lain lagi. Tapi itu sebagai perbandingan hukum. Ada tanggung jawab pemerintah untuk mengatur masjid. Jadi kalau persoalannya adalah ta'addud, maka atur masjidnya. Karena itulah di Aceh Besar dulu, pembangunan masjid itu satu kemukiman satu masjid. Bayangkan kemukiman Lumbata yang sekarang menjadi sebuah kecamatan. Itu satu kecamatan satu masjid dulu, Masjid Jami' Lumbata. Itu mulai dari Batok sampai ke Banderi sampai ke daerah sekitarnya itu kumpul dalam masjid tua yang kecil tersebut. Sekarang diperluas, ada masjid-masjid yang lain. Sampai sekarang masih ada kampung-kampung di Banda Aceh yang belum ada masjid, karena masih merujuk dengan standar Aceh Besar dulu, satu kemukiman satu masjid. Itu di Gece Menara belum ada masjid. Mereka masih merujuk ke Masjid Ketapang Al-Fitrah, masih merujuk ke masjid-masjid sekitarnya. Kenapa? Karena tradisinya. Oh, ternyata bukan itu. Ini bukan ta'addud, Pak Ustaz. Persoalannya ahli Jumatnya yang tidak terpenuhi. Nah, pertanyaannya, ahli Jumat yang ada maksud itu seperti apa? Nah, ada orang yang memahami ahli Jumat itu seperti ahli kimia. Bukan. Ahli Jumat itu seperti ahli bait ataupun ahli famili. Enggak ada keahlian apapun, tetapi memenuhi syarat yang 7. Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, sehat dan bertempat tinggal menetap. Siapa saja yang terpenuhi 7 syarat ini di hari Jumat, dia adalah ahli Jumat. Ada 40 orang terpenuhi syarat. Bukan begitu Pak Ustaz. Memang mereka terpenuhi syarat yang 7. Cuma tidak sah salat untuk dirinya sendiri. Kalau tidak sah salat untuk dirinya sendiri, diulang salat zuhur 10 kali pun tetap tidak sah hasilnya. Maka solusinya bukan i'adah zuhur. Solusinya ajarkan mereka salat yang benar. Baru ketika nanti sudah benar salat, kita umumkan ini sudah memenuhi kuota dan syarat salat Jumat, maka tidak perlu yang ada zuhur. Tidak perlu, bukan tidak boleh. Maka setelah semua syarat ini terpenuhi, salat Jumatnya dijamin sah, memenuhi syarat dan rukun. Pertanyaannya, apakah masih boleh salat zuhur setelah Jumat? Tetap masih boleh. Yang mau salat silakan salat, yang tidak mau salat silakan i'tikaf, wirid ataupun pulang. Maka saat kita diundang ke sebuah masjid khutbah jadi imam, setelah salat Jumat diajak lagi, Ustaz, tolong pimpin salat zuhur sebentar. Untuk menghargai warga setempat yang sudah menghargai kita. Apa tanda menghargai kita? Diundang kita untuk menjadi imam. Maka apa salahnya membalas penghargaan tersebut dengan mengimami salat zuhur? Toh itu bukan perbuatan bid'ah yang masuk neraka. Sekurang-kurangnya itu adalah perbuatan yang dibolehkan. Sekurang-kurangnya itu perbuatan yang dibolehkan. Yang jangan meyakini bahwa salat Jumat setelah zuhur itu adalah wajib. Maka disebutlah salat yang ada zuhur. Niatnya tetap niat salat zuhur.
usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala ataupun makmuman lillahi ta'ala. Maka saya mencoba memprovokasi hal-hal tersebut dengan cara saat hadir di masjid yang ramai peserta sholat zuhur setelah Jumat, saya keluar. Di tempat yang peserta sholat zuhur setelah Jumat sedikit, saya ikut terlibat agar tampil beda. Dengan tujuan di tempat yang ramai orang sholat zuhur setelah Jumat bertanya ke saya, Ustaz, kok nggak sholat zuhur lagi setelah Jumat? Di tempat yang sedikit pelakunya saya kerjakan agar yang ramai ini bertanya, Ustaz, itu sholat apa lagi setelah Jumat? Ternyata kedua-duanya tidak ada yang bertanya, langsung ponis tempuhnya jika mulai duanya. Di tempat yang ada sholat zuhur setelah Jumat saya tinggalkan, disebut saya sudah Wahabi. Di tempat yang sedikit pelaku sholat zuhur saya ikut terlibat, dikatakannya tempuhnya pendinaci ahli bid'ah. Maka ini persoalan kita. Kita buka peluang tampil beda untuk ada ruang bertanya. Ternyata langsung dijadikan kesimpulan jika mulai duanya. Itu posisi tentang sholat zuhur setelah sholat Jumat. Terima kasih. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah jam 6.46 menit. Bagi yang ingin sholat sunat syuruk sudah dibawa waktunya, dan pengajian kita padakan sampai di sini sebab di antara kita masih ada sebagian yang punya kewajiban mengantarkan eselon 1 ke sekolah-sekolah terdekat. Maka kita padakan sampai di sini. Insyaallah bertemu lagi di Sabtu yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadanallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.